Puji Tuhan. Dan terima kasih untuk undangan dari Bapak Gembala dan gereja di tempat ini. Saya senang sekali. Ya, tahun yang lalu saya, mungkin awal tahun ini ya, saya ada di Cirebon memberikan seminar ya. Ya, Love Your Neighbor. Kami ada program Love Your Neighbor, artinya kasihilah tetanggamu, kasihilah sesamamu, dan Indonesia, China, dan India menjadi pilot project. Sebenarnya akan di launching tahun ini ya di Colorado Springs untuk penjangkauan secara global. Jadi kami akan, saya dan istri saya, Ibu Adeline, ini putra saya Louis, kami akan ke Amerika untuk hadir dalam acara itu. Untuk menuntaskan amanat agung sampai 2033 ya. Genap 2000 tahun amanat agung ya. Kalau kita masih hidup ya, kita berarti ada tanggung jawab. Amin. Saudara, rahasia hidup yang berbuah, saudara. Ini kalau dalam teologianya kitab Kejadian namanya rahasia hidup diberkati ya. Jadi Tuhan itu menjanjikan, bukan hanya menjanjikan tapi memastikan berkat itu kita terima. Sejak kapan? Sejak kita diciptakan sebagai manusia, ya, sebagai human being, human race, ya. Allah memberkati. Itu tema daripada kitab Kejadian. Jadi Allah memberkati. Dan saudara, salah satu berkat adalah bahwa dalam hidup ini kita diberi tujuan. Orang kalau tidak punya tujuan dalam hidupnya, maka akan tersesat, saudara. Dia akan pergi kemana saja, mengembara kemana saja. Dan itu dialami oleh manusia pertama setelah Kejadian pasal 3. Mereka jatuh dalam dosa. Dan akhirnya mereka jauh daripada Tuhan. Sehingga mereka tersebar ke seluruh dunia. Dengan banyak agama, banyak kepercayaan. Dan saudara-saudara, kita bersyukur kalau kita menjadi orang Kristen hari ini. Karena saudara, kita ada di dalam track yang benar. Kita ada dalam jalur yang benar. Bahwa kita ini adalah umat yang diberkati. Amin. Kita adalah umat yang diberkati. Terima blessing, saudara. Nah, itulah tujuan Tuhan. Kita diberkati. Tetapi juga ada tujuan dari berkat itu supaya bermultiplikasi berkat itu. Menjadi tambah banyak, bukan tambah sedikit berkat itu. Pekerjaan tambah luas, pengaruh tambah luas, rumah tambah banyak, tapi istri tetap satu. Ya, ya. Anak-anak tambah banyak, amin. Anak-anak rohani. Ya. Pengaruh tambah luas, karena apa? Karena blessing, multiplikasi. Itulah tujuan Tuhan. Dan saya berdoa supaya semua yang hadir di sini hari ini akan menerima berkat. Akan tahu bagaimana mendapat berkat itu dan hidup dalam berkat. Bermultiplikasi. Saudara, karena itu saudara, ketika manusia sudah kemudian jauh daripada berkat karena dosa-dosanya, maka Tuhan mengikat janji kepada manusia berulang-ulang kepada Adam, itu yang disebut dengan Injil yang pertama. Kepada Nuh, perjanjian bahwa dia tidak akan menghukum dengan air bah lagi. Tetapi kepada Abraham ini menjadi bapak manusia yang baru yang disebut dengan umat Tuhan. The divine promise blessing diberikan kepada Abraham. Berkat, janji berkat ilahi. Yang pertama adalah personal blessing, berkat pribadi. Tetapi yang kedua juga adalah berkat tanah, teritorial, berkat nationality, kebangsaan. Saudara, keturunan Abraham, saudara tahu, bukan hanya orang Israel. Ismail pun juga keturunan Abraham, saudara. Dan itu terjadi banyak bangsa. Dan kalau mereka hari-hari ini perang, saudara, orang Kristen harus mendamaikan. Amin. Karena kita punya raja damai ya. Mereka masih menantikan raja damai, saudara ya. Orang Yahudi masih menantikan raja damai, orang Muslim masih menantikan raja damai. Kita sudah punya, seharusnya kita dimanapun berada mendamaikan. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah anak-anak Abraham.
yang sedang berkelahi. Tetapi kita orang Kristen, kita bukan Judaisme. Agama yang pertama adalah agama Hebraisme yang dicontohkan oleh Abraham itu, yang agamanya sangat sederhana, numpuk batu, numpuk kayu, taruh korban bakaran. Itulah yang diteladankan Abraham. Tetapi dalam perkembangan berikutnya menjadi Yudaisme atau Yahudiisme, saudara, mereka lebih kompleks ibadahnya. Di bait Allah ada paduan suara, ada alat musik yang lengkap. Paduan suara mereka ribuan orang. Zaman Salomo, saudara. Tetapi saudara tahu hadirat Allah juga meninggalkan mereka. Jadi bukan fisik, saudara. Karena itu kekristenan, saudara, itu adalah puncak daripada pewahyuan berkat universal, bukan hanya untuk keturunan Abraham secara jasmani, secara biologis, tetapi untuk all the nation, berkat untuk semua bangsa. Itulah kekristenan. Kita adalah universal. Kita ada di mana-mana. Prinsip kekristenan bisa diterapkan di mana-mana. Dan karena itu, saudara, nubuatan yang diberikan untuk Abraham menjadi perjalanan hidup orang percaya, walaupun berjalan ribuan kilo, tetapi mengikuti Tuhan. Itulah orang yang beriman. Dan Ishak juga begitu mengikuti Tuhan di dalam perjanjian. Begitu juga Yakub, saudara. Ada 12 anak Yakub. Kemudian Yakub mendoakan satu persatu anaknya. Dan ketika tiba kepada mendoakan Yusuf, apa yang dinubuatkan oleh Yakub ketika hampir meninggal. Karena sudah terbaring di ranjangnya. Dia memberkati anak-anaknya. Yusuf diumpamakan seperti pohon anggur yang berbuah lebat, saudara. Dan pohon anggur ini carang-carangnya mengatasi tembok. Artinya apa? Buah anggur itu dimakan orang yang di dalam tembok, tetapi juga dinikmati orang yang di luar tembok. Itulah kekristenan yang berbuah lebat. Kekristenan yang his branches over the wall. Artinya bahwa carang-carang kita melewati tembok. Saudara kasih Tuhan, itulah pola hidup Yusuf. Karena itu kalau saudara melihat perjalanan hidup Yusuf, saudara, apa yang terjadi dengan Yusuf? Dia memang mengalami masa-masa ujian yang berat. Awalnya dia tenang bersama orang tuanya. Dia adalah anak rumahan. Dia suka belajar. Dia mungkin lebih pendiam dan tidak liar. Tetapi ayahnya melihat Yusuf ada di rumah terus-menerus. Suruh pergi. Yusuf, kamu lihat tuh saudara-saudaramu di padang. Supaya dia melihat dunia luar. Tapi sebelumnya dia sudah terima mimpi dari Tuhan. Dan mimpi itu rupanya dicatat oleh saudara-saudaranya. Dan menjadi sebuah iri hati, saudara. Jadi saudara, hati-hati ketika kita mengatakan mimpi kepada orang lain, ya. Karena orang lain bisa iri atas mimpi kita, saudara, ya. jadi saudara, mimpi kita aja bisa membuat orang lain iri, saudara. Apalagi ketika kita benar berhasil, ya, bisa membuat orang lain betul-betul iri dan ingin menjatuhkan kita. Saudara, aku dikasih Tuhan, rupanya saudara-saudara ya menanam dendam, saudara. Sehingga ketika si pemimpi ini datang, saudara, dari jauh udah ketahuan, itu Yusuf datang itu, ya. Mari kita perlakukan, ya, sesuai dengan apa yang diimpikan. Kalau benar itu mimpinya, coba kita akan bunuh dia. Dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Saudara, seharusnya dia mati kalau ditinggalkan di situ terus, ya. Kelaparan, kepanasan, kedinginan, ya. Tetapi Yehuda berubah pikiran. Ya, itu namanya pitch, masuk ke lubang sumur, ya. Dan saudara, Yehuda berubah pikiran. Ya, nanti gimana itu ayah kita kalau tanya itu, Yusuf adikmu kemana? Akhirnya saudara, daripada dibunuh, dijual. Pikiran Yehuda mungkin kalau dijual mungkin masih ada kesempatan hidup. Akhirnya dijual ke siapa?
ke Mesir, saudara, itu perjalanan yang jauh, ya. Dan dia menjadi budak di sana. Saudara, itu disebut dengan human slavery. Usia perbudakan itu sangat tua sejak zaman dahulu kala, di Alkitab sudah ada. Tapi saudara tahu bahwa zaman sekarang juga manusia juga memperbudak sesamanya. Artinya perbudakan masih ada juga sampai sekarang. Saudara kasih Tuhan, akhirnya dia dibeli sama bangsawan yang hebat namanya Potifar, ya. Potifar, Pak, ya. Kalau mertuanya siapa namanya? Potifera. jadi bedakan antara Potifar, Potifera, ya. Ini nama yang berbeda. Potifar, ya. Saudara kasih Tuhan, akhirnya dia menjadi pemimpin di situ, dari tukang-tukang kebun, tukang taman, tukang mengelola, jadi manajer di rumah itu, dipercayakan semuanya kecuali istrinya. Dan apa yang terjadi? Dia membuat rumah tangga itu makmur, berhasil, luar biasa. Yusuf orang yang dapat dipercaya. Dan tuannya mempercayakan semuanya kecuali istrinya. Tetapi rupanya dikatakan bahwa Yusuf orang yang tertampan, saudara, ya. Ya, ini saudara kalau ada yang seperti Yusuf di sini mungkin saudara Yosi itu, ya. Nah, itu yang anak Pak Pur itu, ya. Mungkin bisa memerankan Yusuf, ya. Ya, itu tampan, saudara, rupanya membuat menarik tante Potifar itu, ya. Tetapi Yusuf tetap menjaga kesucian, menjaga integritas. Dia katakan, semuanya diserahkan kepadaku, tetapi ibu bukan tanggung jawab saya. Kalau ibu kesepian ya tunggu suami, gitu, ya. Nah ini saudara, ya, artinya bahwa Yusuf walaupun digodai berulang-ulang kali, dia tetap setia kepada Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Dan akhirnya memang dia mendapat tuduhan melakukan perbuatan yang tercela. Dan dia masuk ke penjara. Jadi yang pertama itu pit, lubang tadi, sumur. Yang kedua Potifar, masuk rumahnya Potifar. Dan yang ketiga itu prison, akhirnya dia masukkan penjara. Tapi beruntung ini penjara bagi kaum politik. Sehingga dia ketemu politikus yang lain, ya, pegawai-pegawai kerajaan yang lain. Dan dia belajar banyak. Dan dia bisa punya akses kepada Fir'aun karena dia menafsirkan mimpi. Dalam Kejadian 41 ayat 51 sampai 52, saudara, ketika kita membaca ayat ini, maka dia dalam kedudukan yang tinggi sebagai Sabnat Paneah atau Prime Minister. Jadi setelah prison, kemudian palace, kemudian jadi Prime Minister, saudara, ya. Itu kehidupannya Yusuf. Dan di situ dia dihadiahi bukan hanya kedudukan yang tinggi sebagai Perdana Menteri, tetapi istri anak Imam Dion. Siapa nama imamnya, Pak? Potifera, ya, bukan Imam Potifar, ya. Ini nama yang lain. Potifera. Luar biasa. Artinya dia benar-benar dalam keadaan yang settle, yang luar biasa, puncak kesuksesan, dan dia punya anak. Manase diberi nama anak yang pertama, Allah membuat aku melupakan kesusahan. Efraim, Allah membuat aku berubah. Artinya saudara, meskipun dia di tanah kesusahan, tetapi Yusuf berbuah. Dia berhasil. Meskipun banyak penghalang, tetapi rencana Tuhan dalam hidupnya tidak terhalang. Dalam mencapai sesuatu yang besar dalam hidup kita, menjadi berhasil, menjadi bermakna, bernilai kekekalan, ada banyak halangan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan merindukan kita semua untuk mencapai keberhasilan itu. Bukan hanya berkat-berkat duniawi, berkat-berkat materi yang kita terima, tetapi lebih daripada itu, hidup kita memuliakan Tuhan. Yusuf
His branches over the wall. Berkat-berkat yang melampaui tembok sehingga ketika kekurangan melanda negeri itu, Yusuf mengorganisasikan, memanage, mengatur semuanya supaya pada masa kekeringan dan kelaparan bangsa-bangsa di Kanaan tetap hidup, mempertahankan manusia pada zaman itu. Berbuat baik untuk semua orang, bukan hanya keluarganya, sukunya, tapi untuk bangsa-bangsa pada zaman itu. Itulah kerinduan Tuhan. Supaya kita juga memiliki pola hidup yang sama, memberkati orang-orang di sekitar kita, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita yang seiman, tetapi juga berbuat baik untuk semua bangsa. Bahkan orang-orang yang belum percaya, sampai mereka mendengar bahwa Allah Yusuf adalah Allah yang luar biasa. Tuhannya Yusuf adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tuhan yang sanggup memberi makan bahkan di masa kelaparan. Saudara, ini kapal-kapal tanker saudara dari Indonesia ditolak untuk ke Timur Tengah. Artinya apa? Kita akan kekurangan minyak dalam waktu dekat ini. Ya, untung Prime Ministernya namanya siapa itu? Bapak siapa? Hartarto ya. Betul ya? Ya. Menteri Koordinator Ekonomi kan? Jangan khawatir Pak Presiden, kita masih punya hubungan dengan Amerika, nanti minyak dari sana katanya. Rupanya politik kita tidak tahu ya. Jadi punya alternatif ya. Nah, tapi kalau tidak saudara, nggak ada minyak, apa yang terjadi? Minyak langka, minyak mahal, semuanya mahal. Dan banyak orang yang di PHK, itu sudah pasti. Dan akan terjadi kesusahan dalam waktu 6 bulan ke depan menurut prediksinya. Apakah saudara sudah siap? Haleluya. Saya berdoa supaya saudara sudah punya kelimpahan 7 tahun yang lalu. Sehingga ada simpanan. Tetapi kalau belum, saudara juga jangan takut karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati kita senantiasa, bahkan dalam krisis. Haleluya. Ya suatu hari saudara, ya saya cerita sedikit karena ada istri saya ya. Jadi kalau ulang tahun ya, ini istri saya pokoknya menyediakan makanan untuk saya. Tetapi dia mengatakan kalau kamu pulang tidak terlambat. Kalau pulang terlambat, saya tidak menyediakan apa-apa. Jadi saudara karena pelayanan sibuk, saya pulangnya lambat saudara. Jadi rumah makan kami ya, meja makannya udah tutup. Enggak ada makanan. Pas hari ulang tahun saudara. Dan kemudian saya menghadapi meja kosong saudara. Padahal saya mengharapkan minimal di rumah walaupun yang lain sudah tidur, saya makan sendiri. Jadi kira-kira jam 9 ya, mejanya kosong saudara. Akhirnya di meja kosong itu saya berdoa. Ya, karena saya punya iman, Tuhan meja kosong ini dipenuhi dengan makanan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berani berdoa seperti itu? Karena Yusuf itu artinya kiranya Tuhan menambahkan ya. Kita hidup dengan iman. Saudara, akhirnya ada orang yang ngetok ya, bawa mobil datang ya. Kemudian tok ya. Bawa roti saudara, banyak itu ya. 1 keranjang roti. Kemudian saya bilang sama dia kan, karena dia teman yang jarang ke rumah, sudah jauh. Dari mana kamu tahu kalau saya ulang tahun? Kamu ulang tahun ya? Jadi dia baru tahu. Akhirnya dia kasih roti dan dia pergi lagi ke toko kue ya. Bawa lagi saudara. Dan kemudian ada orang yang kirim daging saudara. Akhirnya saya masak daging sendirian saudara ya. Tapi karena rotinya banyak, saya bagi ke tetangga-tetangga. Haleluya, amin. Pernah mengalami kekurangan dan Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Amin. Kita sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan pernah selama 20 tahun tidak ada gaji. Dari manapun. Jadi hidupnya benar-benar mengandalkan Tuhan hari lepas hari. Tuhan pelihara. Haleluya. Saudara punya kasih Tuhan. Tuhan mau, Tuhan rindu supaya kita mengikuti pola hidup yang diberkati. Karena kewajiban kita dalam hidup ini supaya kita berbuah. Supaya kita diberkati, supaya kita
dipanggil Tuhan dan panggilan itu nyata, ada hasilnya. Artinya sebagai orang Kristen itu benar-benar kekristenan kita ini. Kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh usaha kita. Itu pemberian Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Artinya ada sesuatu yang kita pegang, yang kita bagikan. Itulah berkat dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pola berkat supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan, yang pertama dalam kitab Mazmur, mungkin tidak usah dibacakan, mungkin gambar buahnya aja yang ditampilkan ya, supaya saya bisa cepat. Ya, yang di atas, ya siapa ya, yang multimedia ya, gambar buahnya saja, supaya ya itu saja ya. Supaya saudara lihat buahnya itu senang ya. Amin. Saudara senang lihat buah? Ya. Saudara senang lihat buah atau tidak ada buah? Buah ya. Amin. Kalau nanam mangga, buah. Nanam jeruk, buah. Pepaya, buah ya. Ya. Nanam alpukat pernah? Siapa yang pernah nanam alpukat? Angkat tangan. Oh, buah enggak Pak? Perlu tunggu lama enggak? Enggak ya. Wah, berarti bagus itu benihnya ya, luar biasa. Ya, saya pernah nanam alpukat, saudara, enggak berbuah-buah. Pohonnya udah besar, daunnya banyak, enggak berbuah. Ini benar sudah tinggi, ya kan? Kami mulai frustasi, ya kan? Ini ada apa masalahnya ini? Saya tanya tetangga-tetangga yang lain, ya kan? Enggak tahu caranya gimana. Akhirnya saya berdoa syafaat. Setiap hari kami ada doa syafaat, ya. Doa misi di kantor ini, kan depan kantor ini. Akhirnya dalam doa misi kami bawa itu. Akhirnya dalam doa itu ada penglihatan kapak merah. Ini benar saudara, kapak merah. Berarti saya harus beli kapak ini. Akhirnya saya langsung minta pegawai saya, beli kapak di pasar. Beli kapak, benar kapak merah yang dibeli. Saya enggak bilang biru atau merah, merah itu. Jadi akhirnya kapak merah, akhirnya saya ancam si pohon ini kan. Buah atau tidak buah. Kalau tidak buah akan saya potong. Akhirnya saya lukai pohon itu ya, supaya getahnya keluar. Ya kan? Saudara, singkat cerita itu buah banyak, saudara. Sangat banyak. Sampai tetangga-tetangga kebagian kejatuhan. Karena saking banyaknya ya. Itu saudara. Bisa berbuah. Kemudian saya cek di Google ya. Ternyata itu ilmu dari Roh Kudus sama dengan ilmu ahli pertanian ya. Rupanya kalau pohon nggak berbuah harus dilukai supaya getahnya keluar. Bisa buah itu ya. Nah, tapi tadi dari Roh Kudus saudara ya. Jadi Roh Kudus pinter ya Pak ya. Amin. Kalau kita berdoa Tuhan menjawab. Amin. Jadi saudara berbuah. Kalau kita mau berbuah saudara. Yang pertama kita harus jatuh cinta. Katakan sama jatuh cinta. Orang tua, orang muda, ya, anak-anak itu harus jatuh cinta dengan firman Tuhan. Ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kesukaannya itu dalam bahasa aslinya itu artinya jatuh cinta. Seperti seorang laki-laki ingat sama perempuan cantik kekasihnya itu, tidak bisa lupa dia. Ya. Jadi ingin ketemu terus. Pak pernah jatuh cinta Pak? Mana istri Bapak di sini? Ada? Wah, ibu mana ibu? Oh iya, Pak pernah jatuh cinta sama ibu ya? Ya. Bawa apa saja kan? Haleluya. Pernah bawa apa Pak? Bunga? Bunga plastik? Pasti bunga yang asli. Haleluya. Jatuh cinta artinya apa? Selalu ingat, selalu ingat, selalu ingat. Orang Kristen kalau enggak baca firman Tuhan, ya, itu hidupnya akan gersang dan tidak berbuah. Tetapi orang Kristen kalau membaca firman Tuhan, dia akan berhasil. Dia seperti Yusuf yang digambarkan seperti pohon anggur yang akarnya merambat jauh sampai ke mata air sehingga buahnya sangat banyak. Katakan buahnya sangat banyak. Sangat banyak. Jadi pohon anggur itu
Dan pohon-pohon pada umumnya itu bergantung daripada seberapa makanan dan air yang diserapnya. Saudara mengasihi Tuhan. Jadi keberhasilan kita itu tidak jauh. Yaitu sedekat firman Allah yang Tuhan taruh dalam hatimu. Itulah janji-janji Tuhan. Saudara, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau keluar negeri. Saya nggak mau kemana-mana di luar negeri. Kecuali Tuhan utus. Jadi orang ngundang saya banyak sekali undangan ke luar negeri. Ya, saya punya jaringan internasional. Undang. Saya bilang kalau bukan Tuhan yang mengundang sendiri. Tuhan utus saya tidak mau. Saya berdoa seperti itu dan Tuhan mengabulkan, saudara. Saya berkeliling ke beberapa negara dan pelayanan. Ke negara-negara, nanti bulan April ke Australia misalnya. Itu gereja bule yang mengundang saya, ya. Itu karena Tuhan yang mengundang. Saya bersyukur kepada Tuhan. Itu doa saya. Dan kemudian saya di Amsterdam tahun 2000. Dan kemudian belajar dari Billy Graham. Billy Graham dan timnya mengatakan begini. Kami nggak akan pergi pelayanan kalau Tuhan tidak menyediakan dananya. Mereka planning 2 tahun sebelumnya. Artinya apa? Uangnya ada baru pergi pelayanan. Baru melakukan sesuatu yang Tuhan suruh. Saya tangkap. Jadi saya ini berdoa Tuhan, saya nggak mau melakukan apa-apa kalau dananya belum ada. Jadi puji Tuhan. Saya menulis saudara rencana sampai 2038 saudara. Disuruh membuat rencana dan sediakan dananya. Dan saya akan melayani ya sampai 2038. Dananya sudah tersedia. Amin. Haleluya. Amin. Artinya apa? Kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau berbuah banyak, Tuhan menyediakan. Yang kita perlukan, jangan takut. Karena Tuhan kita setia dan Dia menolong kita selalu dalam segala keadaan kita. Tuhan mau tolong kita seperti Tuhan tolong Yusuf. Saudara kasih Tuhan, Ulangan 28 kuncinya adalah taat. Dosen saya dari Korea namanya Jungkook Kim ya. Dia kalau mengajar Dr. Jungkook Kim ini, kemarin saya baru ketemu tahun lalu di Pulau Jeju Island saudara ya, ikut konferensi, kan dia orang Korea. Dia tulis besar-besar di papan tulis TAAT. Taat saudara, dari belakang dari depan juga dibacanya taat. Rupanya itu kunci untuk diberkati. Amin. Taat. Coba lihat sebelah kiri sebelah kanan. Ini wajah pemberontak atau wajah taat? Kelihatannya ini wajah taat semua ya. Amin. Buktinya hadir di sini ya Pak ya. Bapak Ibu apakah terpaksa atau karena rindu sama Tuhan? Pasti karena rindu sama Tuhan ya. Ya saya bekerja sama Pendeta Rubin Andi sudah 20 tahun lebih ya. Sebagai dosen ya. Nanti saya akan laporkan ke Pak Rubin Adi ya, yang tanda tangan tadi ada saya lihat ya. Pak, ini jemaat GBI Raja Wali semuanya senyumnya luar biasa dan taat semua saya bilang. Pasti ya kan. Nanti semakin diberkati, haleluya, amin. Saudara setuju gak semakin diberkati? Ya, taat kuncinya, haleluya. Dan saudara, itulah keberhasilan yang Tuhan berikan. Bukan hanya kerinduan untuk sudah diberkati secara materi saja, tetapi yang lebih penting adalah bahwa saudara semakin mengenal Tuhan. Saudara, Allah merancang kita berbuah, arti berbuah itu artinya semakin lama kita ikut Tuhan, semakin epiginosko, semakin mengenal Tuhan, melampaui knowledge, melampaui pengetahuan, tapi mengalami Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Nah, orang Kristen yang pengalaman dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dalam susah, dalam senang, dalam suka, dalam duka, dalam keadaan terpepet, terpojok, dalam keadaan dihina, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, susah, dalam keadaan apapun juga, Tuhan menjadi segala-galanya. Amin. Ujian penderitaan itu adalah ujian yang banyak orang
bisa melewatinya. Banyak orang, apalagi kaum wanita. Wanita menurut psikologi punya daya tahan menderita yang luar biasa. Lebih daripada suaminya. Itu mengapa disebut penolong. Saudara, tetapi wanita bisa kalah dengan ujian namanya kesuksesan. Ketika uangnya masih banyak, makin banyak, ketika semuanya ada, justru dia bisa jatuh di situ. Jadi ujian apa? Kesuksesan itu juga ujian. Kalau kata Tuhan Yesus, benih ditabur di antara semak duri. Artinya kekhawatiran dan kekayaan bisa membuat orang jatuh. Karena itu saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya senang ya kalau pergi ketemu dengan orang-orang yang hebat-hebat gitu ya. Uangnya banyak gitu ya. Tapi saudara, itu bukan goal atau tujuan akhir menjadi orang Kristen. Tujuan akhir menjadi orang Kristen bukan uang yang banyak. Bukan pengaruh yang hebat. Tetapi apa? Karakter kita, watak kita, kerohanian kita, pengenalan kita akan Tuhan itu semakin kelihatan. Kuasa ilahinya bekerja dalam kita menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib itu nyata dalam hidup kita. Ada seorang namanya Ibu Corrie ten Boom, ya. Dia adalah orang Belanda sebenarnya, tapi dia suka pelayanannya menyembunyikan orang Yahudi karena dia punya persekutuan supaya tidak dikirim ke kem-kem penyiksaan zaman Nazi Jerman. Akhirnya karena dia suka memasukkan suka melindungi orang Kristen, dia sendiri dimasukkan ke kem dan dia selamat, saudara. Untuk apa kita bisa selamat dari penderitaan dalam dunia ini? Supaya kita menyaksikan bahwa Tuhan lebih hebat daripada kekuatan kekuasaan dunia yang bisa menyiksa kita. Dia memberitakan kabar pengampunan, memaafkan orang yang jahat kepada dia. Saudara, saya tidak tahu mungkin saudara tidak punya musuh atau punya musuh. Perintah Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Kasihilah sama manusia, tetapi perintah Tuhan juga kasihilah musuhmu. Yusuf bisa mengasihi musuh-musuhnya. Saudara-saudaranya sendiri diampuni oleh Yusuf. Dipeluk dia menangis. Kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi aku mengampunimu. Engkau saudaraku. Saudara, pengampunan itu penting sekali. Saudara, itu menunjukkan bahwa karakter Yusuf terbentuk. Orang kalau menderita ada dua kemungkinan. Dia semakin keras hatinya. Semakin keras dan semakin memusuhi orang yang menyakiti. Tetapi kemungkinan yang kedua, hatinya semakin lembut. Banyak orang tidak tahan dengan itu yang sebenarnya ujian api ini. Tapi saudara, kalau kita sudah lulus saudara, kita bisa mudah sekali mengampuni bahkan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Amin. Apakah ada orang yang tidak suka kepada kita? Saudara merasa ada? Ya, ada ya. Ya mungkin kalau sudah tidak merasa tapi ada juga ya. Ya mungkin tetangga jauh, mungkin siapa saja ya. Tetapi saudara ampuni mereka. Seperti Yusuf mengampuni. Amin. Saudara, itulah pola. Allah menemukan cara supaya kita berbuah. Itulah pola kehidupan Yesus, bertekun tinggal dalam Yesus. Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia akan menguatkan kita. Supaya kita menang terhadap pencobaan dunia itu. Tetap tinggal di dalam Yesus. Karena kalau di luar Yesus kita tidak bisa berbuah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau dalam Yesus kita bertekun. Maka buah itu akan menjadi nyata. Pokok anggur. Itulah Tuhan Yesus. Kita adalah ranting-rantingnya.
melekat kepada Yesus. Indwelling artinya Yesus tinggal dalam hidup kita. Kita tinggal di rumahnya Yesus. Artinya kita serumah dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya berdoa supaya kita semua unite with Christ. Unity. Satu dengan Kristus. Bersama-sama dengan Kristus. Dalam keadaan apapun juga. Bersama-sama dengan Kristus. Di dalam pelayanan saudara kasih Tuhan, kadang-kadang kita mengalami kecelakaan juga ya. Kadang-kadang teman saya kemarin, saudara dalam bulan kemarin mengalami kecelakaan. Kemudian saya doakan ya. Saya memimpin sinode selama 15 tahun. 5 tahun sebagai sekjen, sekum, dan 10 tahun sebagai ketua sinode. Sekarang saya menjadi ketua majelis pertimbangan ya. Jadi teman saya dari Hong Kong ya, dari China, dia bilang, "Ih, kamu masih muda, udah ketua majelis pertimbangan ya." Ya, karena saya melayani dari sejak muda ya. Sangat muda. Dan sekarang juga tidak muda ya. Kira-kira ya 70 tahun lah ya. Kurang. kurang 20 tahun. Ya, saudara ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Kemudian saya mendoakan orang-orang yang melayani bersama dengan saya. Ya, saya doakan supaya Tuhan melindungi. Karena saya berkali-kali mengalami kecelakaan, Tuhan selamatkan nyawa saya. Tidak ada, pernah suatu hari mobil kami, saudara, orang jahat lempar batu saudara waktu dalam perjalanan pulang pelayanan itu. Itu di kaca mobil depan pecah hancur saudara ya. Wah, kacanya berhamburan di muka, di rambut saya saudara. Saya selamat. Dan itu bannya itu pecah saudara ya. Nggak tahu dia melakukan apa itu penjahat itu ya. Itu bannya itu pecah. Kami pakai dengan teman bawa mobil sedan itu lagi kencang saudara ya. 100 kilo per jam lah ya. Jadi saudara, banyak itu lubang besar sekali, kami juga kaget dengan alat apa mereka bisa. Tapi puji Tuhan hari itu kami selamat saudara bertiga. Itu karena perlindungan Tuhan. Amin. Jadi saudara, kadang-kala kita juga lewat bahaya juga dalam hidup ini. Tetapi Tuhan menjaga nyawa saya, menjaga nyawa kita, melindungi kita. Saudara, tinggallah dalam Kristus. Kristus mengalahkan kematian. Di dalam Kristus kita bangkit. Amin. Ya, saya tahu saudara, kalau usia bertambah ya, itu orang mulai berhati-hati ya. Benar enggak? Ini bapak-bapak ini yang usianya bertambah mulai berhati-hati enggak? Semuanya lah ya, makannya, tidurnya, semuanya ya. Pokoknya kalau saya lagi makan bersama keluarga, saya enggak mau hati-hati, mereka melarang saya makan. Udah di meja, saya tidak boleh makan, mereka makan enak, saya yang kurang enak. Lebih sedikit, karena hati-hati. Karena dipikirnya saya paling cepat akan mati menurut mereka. Ya, ini ada penginjil. Ada penginjil baru-baru ini usia 50 sekian meninggal ya kan. Saya makin hati-hati. Kan banyak hamba-hamba Tuhan kok 50-an tahun kok dipanggil Tuhan, makin hati-hati lagi saya. Ya. Dan kemudian ketika istri dan anak-anak bilang hati-hati, nanti akan cepat mati. Saya juga makin hati-hati saudara. Jangan-jangan saya cepat mati juga. Jadi kadang-kadang itu merasa saudara ya. Ya, kita merasa tertekan juga ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau hidup ya, mau melayani. Ya, memang kapan saja kita dipanggil sudah siap ya. Amin. Karena tempatnya sudah ada. Ada seorang istri pendeta nelpon saya, "Pak Yohanes harus datang ke rumah sakit." Kenapa? Ini suaminya hamba Tuhan pendeta. Karena suami saya itu sudah sakit, tapi gak mau mati-mati. Katanya kalau berdoa lihatnya sun bokong katanya. Wah, kenapa kok sun bokong ya kan? Akhirnya saya doakan ya. Di rumah sakit. Langsung ke surga saudara ya. Ya memang itu sangat sedih sekali ya. Kalau kita ditinggal oleh anggota keluarga kita yang paling dekat. Kalau ditinggal suami atau istri itu stresnya 100%. Kalau ditinggal anak 70% stresnya. Jadi sembuhnya kalau tinggal suami itu istri itu menurut ahli ya, itu sembuhnya kira-kira 3 tahun. Nah tapi kalau dipanggil, yang anak yang dipanggil kira-kira 2 tahun saudara. Nah Yakub anggap Yusuf ini udah mati. Ini anaknya. Jadi sebenarnya Yakub mengalami depresi yang berat.
mengalami stres yang berat. Karena apa? Anak kesayangannya mati. Karena ketika Benyamin juga ditahan, dia makin, udah aku mati aja, gitu kan. Karena apa? Itu saudara, itu adalah belahan jiwanya. Saudara, jadi bisa membayangkan waktu Yakub ditinggal oleh Yusuf itu. Luar biasa. Walaupun dia orang beriman juga bisa stres juga. Orang beriman juga bisa takut juga. Amin. Benar gak? Bisa ya. Kita bisa mengalami juga kecewa juga. Tetapi kalau kita tinggal dalam Kristus, kita berdoa, kita serahkan pengalaman emosional kita itu kepada Tuhan. Ya memang sekarang ada banyak psikolog-psikolog, mungkin di sini ada psikolog juga ya, yang pintar-pintar. Masalahnya ini jawabannya ini, masalah ini jawabannya ini. Ini semua ada rumusnya semua. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak usah membayar. Bayarnya itu waktu doa saudara. Waktu saudara bergumul dengan Tuhan, itu bayarnya. Tetap tinggal dalam Kristus, dalam hidup sehari-hari. Datang kepada Tuhan. Ya, saya menikah sudah 25 tahun. Istri saya sebenarnya tidak suka kalau saya cerita ya. Tetapi cerita apa lagi ya, karena ada istrinya, jadi saya tidak ngerasani ya. 25 tahun saudara. Ya, kami cross culture. Cross culture itu tidak mudah ya. Karena saya dari desa, istri saya dari kota. Jadi saya anak singkong, dia anak keju, ya kan. Itu sudah berbeda. Bahasanya Mandarin, saya bahasa Jawa. Dia Singapura, saya orang Jawa. Singapura itu orangnya cepet. Saya agak pelan-pelan, ya kan. Semuanya diatur ritmenya ya. Itu kan suka dengerin lagunya juga yang lembut-lembut. Jadi Ibu Adeline ini istri saya ini maunya cepet-cepet semua. Kadang-kadang yang saya merasa selalu cepat apa? Anduk baru dipakai langsung dicuci. Cepetan. Kadang-kadang ini saya baru pakai, kenapa dicuci lagi? Yang saya cari. Ya, minimal kan 2 hari. Ya kan? Ini saking cepatnya. Ya kan? Anak-anak waktu sekolah, saya yang paling ingat ya. Saya suka ngantar anak waktu kecil ya. Hai cepat-cepat nanti terlambat. Akhirnya sampai sekolahnya belum buka saudara. Saya bilang sama anak-anak, pintu gerbangnya belum dibuka ya, kita tidur dulu di depan pintu gerbang sekolah. Saking cepatnya ini ya. Jadi saya menyesuaikan diri bagaimana ya, supaya saya lebih cepat dan istri saya lebih lambat ya. Tapi sampai hari ini kayaknya belum bisa ya. Kami harus belajar terus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menyesuaikan diri dengan apapun keadaan kita. Tinggal di dalam Kristus. Nanti Kristus akan menolong kita supaya kita bisa adaptasi dengan semua keadaan kita. Amin. Saudara, rahasia untuk berbuah yang berikutnya adalah berilah dan kamu akan diberi. Kalau kita bermurah hati, kita menabur, kita menanam, kita mengolah, kita menunggu, kemudian Tuhan mencurahkan hujan yang lebat, kemudian ada panen. Kalau bagi pengusaha namanya investasi. Kalau bagi orang Kristen berilah dan kamu akan diberi. Saudara, kemarin mungkin Natal kita bermurah hati, Imlek kita bermurah hati, ya kan? Tetapi ini hari raya juga ya. Banyak orang tetangga kita yang mungkin lebih membutuhkan dari kita, kita bermurah hati. Amin. Berilah maka kita akan menerima kembalian berapa kali lipat? Berlimpah-limpah. Kalau kita menabur, kita akan menuai berlimpah-limpah. Itulah saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Galatia, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saudara, kadangkala kita enggan berbuat baik karena dikhianati. Nanti orang pasti memperlakukan saya tidak baik. Orang kadang-kadang kalau sudah diberi lupa sama pemberinya. Lebih senang apa? Pemberiannya sampai lupa yang memberi. Ya, itu banyak seringkali begitu. Ya, waktu butuh, ya kan. Tetapi setelah sukses lupa. Ini terjadi. Ya, hamba-hamba Tuhan sering mengalami ya. Waktu masih susah ya kan menjadi anggota gereja. Ini teman saya ya cerita. Tapi setelah omsetnya miliaran,
Dia meninggalkan gereja kecil itu, pindah ke gereja yang lebih besar. Setelah bangkrut, datang lagi ke gereja kecil itu. Dia terima lagi. Kemudian konsul dengan saya. Pokoknya Tuhan melihat pengorbananmu. Ya, saya doakan hamba Tuhan ini. Ya, jangan melihat respon orang. Ya, misionaris. Saya sering melatih misionaris untuk belajar bahasa Indonesia, itu orang-orang Korea itu, ya. Saya ajar mereka, dan kadang mereka tidak tahan di Jawa Barat, mau pindah ke tempat yang lain, katanya di sini susah, ya kan. Saudara, kalau kita melakukan perbuatan baik, yang untung adalah kita akan menuai. Amin. Jika kita tidak menjadi lemah. Artinya apa? Kita tetap melakukan terus. Semakin kuat, lakukan terus. Sampai kita menuai. Jadi saudara perlu kesabaran. Sampai kita menuai. Amin. Haleluya. Saudara kayaknya di sini orang kota semua gak pernah lihat padi ya. Di Cirebon gak ada padi ya. Oh ada ya, lihat ya. Di luar kota sana. Ya, banyak padi tanaman semua ada. Saudaraku yang kasih Tuhan. Rajinlah. Firman Tuhan mengatakan. Rajin. Tetapi juga meningkatkan skill. Tangan yang lamban membuat miskin. Tangan orang rajin menjadikan kaya. Orang yang cakap akan berdiri di hadapan raja-raja. Artinya tingkatkan kemampuan kita. Saudara, itu cara-cara yang untuk berbuah. Tinggal dalam firman, menaati Tuhan. Apalagi berikutnya, memberi. Kemudian kita bekerja. Tetapi kita juga meningkatkan skill kita. Ya tadi Pak Paulus cerita, banyak kan anak-anak di sini kalau sudah mahasiswa pergi keluar kota ya, keluar kota. Mungkin keluar negeri ya. Ya, saya pernah ke Australia ketemu orang dari Cirebon ya. Ya, dari Bandung, dari mana-mana. Keluar negeri. Saudara. Dan sekarang yang tinggal ini adalah orang-orang yang setiawan. Ya, siapa yang mau seumur hidup tetap tinggal di Cirebon sampai ketemu Tuhan Yesus, angkat tangan. Oh berarti saudara masih mau pindah lagi nih. Nanti kosong ini. Saudara ya, beranak cucu di kota ini, amin. Ya, kayak saudara nanti Cirebon itu akan maju ya. Saudara tahu kenapa Cirebon akan maju? Karena saudara tetap tinggal di sini. Saudara setia tetap di sini. Kota ini makin maju. Gereja ini makin maju dan makin diberkati Tuhan. Amin. Nah saudara, kalau kita belajar dari Yusuf saudara, yang pertama dia mengikuti pola berkat, dia hidup di dalam pola itu. Yang kedua, dia melupakan masa lalu. Tadi sudah saya katakan. Melupakan bukan berarti lupa, tapi dengan sengaja, intensional, saya mau melupakan. Itu tindakan terapeutis namanya. Kita harus dengan sengaja. Banyak pengalaman-pengalaman yang kita susah melupakan, tapi kita harus dengan sengaja melupakan. Mendelete dengan sengaja. Kalau tidak bisa, ditulis. Kalau tidak bisa, digambarkan. Keadaannya seperti apa, sehingga saudara sampai terluka, sampai sakit hati, sampai dendam dan marah, digambarkan. Kemudian saudara mengatakan, mendeklarasikan bahwa saya sudah mengampuni orang ini. Amin. Saudara, memori itu akan kembali ketika kapan? Ketika kita semakin usianya bertambah. Memori-memori yang buruk. Saya pernah mendoakan seorang tentara kolonel ya, di rumah sakit. Dan ketika dia menjelang kematiannya, dia gelisah sekali. Karena apa? Karena dia ingat waktu perang dulu, mau ditembak sama musuh. Jadi dia ingat ketakutannya muncul. Itu harus ditolong. Jadi saudara, saya berdoa, ya, saya tidak mendoakan supaya tahun ini saudara kembali ke surga. Saya berdoa umurnya panjang semua. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kalau memorinya bersih dari dendam, dari sakit hati, dari luka lama, nanti kita akan
bisa berdamai dengan semua keadaan yang kita alami. Dan berdamai dengan situasi yang berat sekalipun, saudara. Amin. Karena itu perlu melupakan masa lalu. Artinya tidak dikuasai masa lalu. Lepaskan latar belakang apapun. Lepaskan pengalaman pahit. Lepaskan luka dan penderitaan. Yusuf bisa melepaskan. Mengapa harus melepaskan? Karena masa lalu tidak menentukan masa depan. Mengapa harus melepaskan? Tangannya luka, sulit menerima berkat. Kenapa harus melepaskan? Karena Tuhan memberi masa depan yang baru. Amin. Saudara, yang ketiga, mengampuni mereka yang menyakiti. Panggilan kita tidak mudah, yaitu mengampuni musuh kita, orang yang menyakiti kita. Serahkan pembalasan kepada Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh misi dan bukan kepahitan. Saudara, orang yang pahit tidak akan maju. Itu seperti membawa beban berat masa lalu. Dan kalau orang yang pahit itu cenderung fisiknya makin lemah. Karena itu bereskan kalau ada kepahitan. Saya mendoakan orang, saudara, di mana dia trauma dalam hubungan suami istri. Kenapa? Karena dia ingat kelakuan suaminya di awal-awal pernikahan dan tidak mengampuni. Mengampuni itu penting sekali. Berapa kali kita harus mengampuni? Orang Yahudi 7 kali ya. Kalau orang Kristen berapa kali? 7 kali 70 kali dalam sehari ya. Artinya tidak terbatas. Coba saudara, ini wajah-wajah, saudara lihat sebelah kiri sebelah kanan, wajah-wajah yang perlu mengampuni orang lain atau perlu diampuni. Jangan-jangan saudara memuji orang lain ini. Saudara perlu diampuni ya. Tapi saudara, saya yakin ya, saudara ini semua sudah berdamai. Amin. Ya, berdamai dengan orang tua, berdamai dengan istri, suami, dengan anak-anak, dengan tetangga. Saudara, tetangga deket-deketan ini ya kalau di kota kadang-kadang juga menimbulkan masalah juga. Gara-gara air yang melintas ke tetangganya kan. Itu kalau misalnya tetangga itu nyiram air lewat batas, saudara, tetangganya langsung melotot ya kan. Nggak bisa memaafkan, dipikirnya sengaja. Padahal tetangganya tidak sengaja. Bilang sama saya, Pak, kami itu tidak sengaja. Oh, tapi terjadi permusuhan ya. Itu memang orang yang tidak seiman, tetapi tetangga saya itu. Saya menolong supaya bagaimana berdamai keduanya. Saudara, gara-gara air melintas, saudara ya. Pernah gara-gara pohon, kami nanam pohon tinggi-tinggi depan rumah. Akhirnya nyangkut ke listrik. Semua warga mengatakan, Pak Yohanes segera potong. Karena kalau tidak kebakaran seluruh komplek. Saudara, karena menyentuh listrik katanya ya. Akhirnya saya segera bertindak. Saya minta Pemkot ya kan datang supaya dipotong pohon itu. Karena kita mau berdamai dengan semua orang. Saudara, serahkan segala pembalasan itu kepada siapa? Tuhan ya. Kita berdamai dengan semua orang. Dan Allah sanggup mengubah. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik. Kalau kita hidup benar, saudara, kita akan berkemenangan. Amin. Kalau kita hidup benar, kita akan berbuah dan berkat itu atas kita. Ya, kita akan main bersama-sama dan main musik.